Oke, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya akan menanggapi atau saya mau menanggapi sebuah statement dari seorang Fadlizon. Jadi dalam statementnya si Fadlizon ini mengatakan kalau kunjungan presiden ke Ukraina dan Rusia itu berlebihan karena membawa pasukan khusus ya teman-teman, atau pas pampres. Oke teman-teman, jadi kalau Pak Fadlizon bilang presiden itu berlebihan dengan membawa pasukan khusus, ya justru saya melihat sesuatu yang berbeda teman-teman ya. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak Fadlizon justru yang berlebihan teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama, memang pada dasarnya ketika seorang presiden itu berkunjung ke mana-mana itu harus dikawal teman-teman ya. Apalagi ini ke tempat yang kalau boleh dibilang itu tempat yang sementara lagi konflik teman-teman ya. Kalau seandainya presiden itu berjalan sendiri dengan ibu negara tanpa membawa pasukan khusus, ketika terjadi apa-apa, siapa yang mau melindungi presiden ya? Siapa yang akan melindungi presiden kalau bukan pasukan khusus ini? Jadi kalau Pak Fadlizon bilang Presiden Jokowi itu berlebihan, saya rasa tidak juga teman-teman ya. Tidak berlebihan ketika presiden membawa pasukan khusus ke Ukraina dan Rusia teman-teman ya. Ketika berjumpa dengan Vladimir Putin dengan Volodymyr Zelensky teman-teman. Jadi saya mau katakan kepada Pak Fadlizon, justru yang berlebihan itu adalah statement Pak Fadlizon ya. Kalau seandainya Pak Fadlizon yang ke sana, apakah Pak Fadlizon ini tidak dikawal? Apakah tidak ada ajudan yang mendampingi ya? Saya rasa kalau Pak Fadlizon itu ke sana, mungkin Pak Fadlizon juga akan didampingi. Dalam negara saja ketika presiden itu berkunjung ke satu daerah ya, beliau itu harus dijaga, beliau itu harus dikawal oleh pasukan khusus, baik yang tanpa senjata laras panjang ataupun yang membawa senjata. Apalagi ini presiden ke satu negara yang dalam keadaan konflik. Jadi kalau Pak Fadlizon mengatakan Presiden Jokowi itu berlebihan, justru menurut saya statement dari Pak Fadlizon yang berlebihan. Karena tidak mungkinlah seorang sekelas presiden itu kemana-mana tanpa pasukan khusus begitu ya. Coba saja Pak Fadlizon seandainya besok-besok jadi presiden lah di negara ini. Apakah Pak Fadlizon ketika berkunjung kemana-mana atau berkunjung ke daerah-daerah itu tidak membawa pasukan, tidak membawa pasukan yang membawa senjata? Saya rasa tidak mungkin seperti itu ya. Jadi ya kalau Pak Fadlizon berlebihan, saya rasa yang berlebihan itu justru statement dari Pak Fadlizon ya. Harusnya Pak Fadlizon melihat ya wajar kalau Presiden Jokowi itu membawa pasukan khusus, bukan malah mengatakan kalau Presiden Jokowi itu berlebihan ya dengan membawa pasukan khusus ya. Jadi kalau Pak Fadlizon mungkin besok-besok jadi presiden di negara ini, ya saya yakin dan saya percaya juga bahwa Pak Fadlizon itu akan membawa pasukan khusus juga ya. Atau mungkin sekarang Pak Fadlizon masih duduk di anggota DPR, masih duduk di kursi DPR, sehingga ketika Pak Fadlizon kemana-mana atau ke negara lain atau berkunjung ke negara lain, Pak Fadlizon itu tidak membawa pasukan khusus, tidak membawa ajudan ya. Jadi kalau presiden ya, ini menurut saya pandangan masyarakat biasa ya, kalau presiden kemana-mana pasti akan membawa yang namanya pasukan khusus, akan membawa namanya pasukan dengan membawa senjata ya. Tidak mungkinlah presiden kemana-mana tanpa membawa pasukan khusus yang memegang senjata. Oke, jadi itu tanggapan saya buat Pak Fadlizon. Justru menurut saya yang berlebihan itu statement dari Pak Fadlizon itu sendiri. Karena mungkin Pak Fadlizon ini dari pihak oposisi, sehingga Pak Fadlizon mengeluarkan statement seperti itu ya. Saya juga tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Pak Fadlizon bahwa Presiden Jokowi berlebihan. Tapi ini pandangan saya, opini saya, bahwa yang berlebihan justru Pak Fadlizon itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu dia tanggapan saya buat seorang Fadlizon. Hormat, kita jumpa lagi di video berikutnya.